mahasiswi, berjumpa lagi dengan Bu Arya di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu teks cerita sejarah. Maka setelah ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks cerita sejarah. Silahkan diperhatikan betul-betul, kemudian dipelajari dengan baik. Kalian juga bisa membaca buku paket untuk mengikuti apa yang Ibu jelaskan. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Nah, ini dia yang kalian pasti sudah tahu. Cerita-cerita dari Korea, film Korea, drama Korea, begitu ya. Drama Korea ini latarnya adalah kerajaan. Nah, cerita-cerita kerajaan dari raja tertentu, kemudian ada kisah percintaannya. Kalian pasti beberapa dari kalian juga penggemar drama Korea. Di sebelah kanan itu ada Janggem, ya, bercerita tentang dokter pertama di Korea. Kemudian Grand Prince, ya kan? Yang di bawahnya juga mengenai drama Korea, begitu, yang berlatar kerajaan. Nah, sebetulnya di Indonesia drama-drama atau film-film yang latarnya berupa fakta. Ada Kartini, kalian sudah pernah melihat itu. Kartini itu memfilmkan biografi dari Raden Ajeng Kartini. Kemudian novel dari Pramudia Anantatur yang difilmkan, Bumi Manusia, ya betul. Ada Habibie Ainun juga yang bercerita tentang perjalanan hidup Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Kemudian film mengenai Soekarno. Nah, yang di pojok kanan itu ada Rudy Habibie. Dia juga bercerita mengenai Bapak Habibie versi percintaannya, gitu ya, sebelum dengan Ibu Ainun. Iya. Oke, nah sama itu. Nah, kita mau mempelajari mengenai novel sejarah. Apa hubungannya dengan film-film tadi? Mari kita lihat dulu pengertiannya. Nah, novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah ini termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Baik, dari pengertian ini, kita menggarisbawahi beberapa hal, yaitu bahwa novel sejarah itu di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu. Jadi, dasar dari sebuah novel ini adalah fakta kejadian masa lalu. Maka yang namanya novel sejarah ada dasarnya. Sama seperti film-film tadi yang kalian lihat itu tadi kan. Ya, ada dasarnya. Ada fakta yang mendasari cerita itu. Hanya yang membedakan dengan fakta sejarah adalah bahwa novel sejarah ini, film sejarah ini, ya, itu dibumbui dengan imajinasi dari pengarang. Maka ketika kalian melihat film Korea yang latar belakangnya sejarah, ya, ada fakta tentang sejarah memang seperti itu. Ya. Tetapi itu dibumbui oleh pengarang. Jadi kalau kalian belajar sejarah, jangan belajar dari novel sejarah atau film sejarah. Kenapa? Karena sudah ada imajinasi pengarang yang masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, kalau mau belajar sejarah di mana? Ya, ambil dasar untuk mempelajari sejarah, yaitu buku sejarah, teks sejarah. Gitu ya. Jadi yang membedakan adalah yang novel sejarah atau film sejarah ini
Dasarnya memang fakta kejadian masa lalu, tetapi sudah dibumbui dengan imajinasi dari pengarang. Kan, novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang. Berikut ini di penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Mari kita lihat satu persatu. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Jadi di sini novel yang penulisnya terlibat secara langsung. Ini disebut sebagai rekon pribadi. Yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual, fakta, terjadi betul-betul, seperti ada eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Jadi novel-novel yang ada di dalamnya eksperimen ilmiah atau percobaan penelitian ilmiah atau laporan polisi, seperti itu ya. Jadi yang memuat hal-hal seperti itu disebut rekon faktual atau informasional. Yang ketiga adalah rekon imajinatif. Nah, ini adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, novel ini termasuk sebagai rekon imajinatif. Jadi memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan lebih rinci. Seperti yang Bu Arya jelaskan tadi, base-nya, dasarnya adalah fakta. Tetapi ada hayalannya, ada imajinasi dari pengarang. Gitu ya. Di kalimat terakhir itu bisa dijelaskan lebih simple. Mari kita baca itu. Artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Ketika Habibie dengan Ibu Ainun itu menceritakan dalam film itu kisah percintaannya, detail tentang emosi Habibie dan Ibu Ainun itu tidak ada di dalam fakta sejarah. Ya, emosinya, rasa cinta mereka, waktu mereka malu-malu, itu berdasarkan imajinasi dari pengarang. Inilah yang disebut sebagai novel sejarah. Kita masuk ke inti dari teks cerita sejarah. Hari ini kita hanya akan mempelajari mengenai strukturnya saja dulu. Hal yang lain kita pelajari di sesi berikutnya, pertemuan berikutnya. Mari kita lihat mengenai struktur teks cerita sejarah. Jadi novel sejarah ini, kalian bisa menyebut demikian. Jadi teks cerita sejarah ini bisa kalian sebut sebagai novel sejarah. Tadi sudah dikatakan termasuk dalam genre teks cerita ulang. Nah, strukturnya juga sama dengan struktur novel yang lain. Jadi struktur teks cerita sejarah ini ada orientasi, ya, pengungkapan peristiwa, rising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Jadi ada 6 struktur teks dalam novel sejarah. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita, atau kalian bisa menyebut sebagai exposition atau orientasi, boleh. Jadi kalian pakai istilah ini ya, boleh menggunakan istilah pengenalan situasi cerita, boleh menggunakan istilah exposition, boleh menggunakan orientasi. Jangan menggunakan hal yang lain. Jadi kita punya kesepakatan untuk menyebut istilah yang pertama. Ya, nanti jangan sampai ada yang mengatakan pembukaan, ya toh, pendahuluan. Jangan. Kita pakai istilah yang sama. Nah, dalam bagian pengenalan situasi cerita ini,
pengarang memperkenalkan latar cerita. Nah, latar cerita itu bisa 3 hal. Latar waktu, latar tempat, atau latar peristiwa. Ya, jadi di sini diceritakan dulu di awal. Ada tokoh siapa, kemudian di mana tempatnya kejadian, kemudian waktunya kapan, itu diceritakan di bagian pengenalan situasi cerita. Ya, jadi bisa juga menyajikan mengenalkan tokohnya. Ada tokoh A dan tokoh B, hubungannya adalah saudara sepupu, misalnya seperti itu. Itu di dalam pengenalan situasi cerita. Struktur yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Dengan kata lain, bagian pengungkapan peristiwa ini adalah menyajikan konflik awal. Ya, yang menimbulkan masalah itu apa? Ini pengungkapan peristiwa. Jadi alurnya mulai naik. Kemudian yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi tadi sudah ada masalah, nah pada bagian yang ketiga ini sudah menuju konflik. Jadi semakin diberi perhatian masalah itu, ya semakin meningkat. Ini pada bagian struktur menuju konflik atau rising action. Pada bagian yang keempat disebut puncak konflik, atau kalian bisa menyebut turning point, atau disebut komplikasi. Nah, pada bagian inilah yang namanya klimaks, bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib tokohnya. Apakah dia berhasil menyelesaikan masalah atau gagal, itu sudah mulai diceritakan di bagian puncak konflik ini. Yang kelima adalah penyelesaian atau disebut evaluasi atau bisa disebut resolusi. Nah, ini merupakan bagian akhir cerita. Jadi bagian 5 dan 6 ini termasuk bagian akhir. Pada bagian penyelesaian, ini merupakan bagian akhir cerita yang menjelaskan ataupun menilai sikap atau nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami masa peristiwa yang paling menegangkan itu. Nah, pada bagian ini bisa dinyatakan sebagai wujud akhir dari kondisi atau nasib yang dialami tokoh utama. Bagian terakhir adalah koda. Ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Nah, komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung, baik oleh pengarang atau dengan mewakilkan pada tokoh. Misalnya ditutup dengan satu percakapan atau satu dialog tokoh. Ya, beginilah hidup, harus kita jalani apapun yang terjadi. Selesai. Nah, ini yang disebut koda. Jadi komentar. Gitu ya. Nah, hanya saja di setiap novel tidak memiliki koda ini. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir kepada para pembaca. Jadi, setiap karya sastra itu setelah dilemparkan ke publik, itu para pembaca atau publik ini memiliki apa yang disebut sebagai background knowledge, pengetahuan yang sudah dimiliki ketika mereka selama hidupnya. Nah, setiap orang ini memiliki pandangan tertentu terhadap novel atau cerita yang dibaca berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Gitu ya. Maka novel-novel yang sekarang ini ya sudah, biar pembaca saja yang memberikan kesimpulan akhir. Gitu. Selesai untuk bagian struktur teks cerita sejarah. Kita akan melanjutkan bagian teks cerita sejarah yang lain pada pertemuan berikutnya. Begitu ya, kalau kalian masih belum jelas, kalian boleh bertanya, menanyakan hal-hal yang belum kalian mengerti kepada Bu Arya. Terima kasih, Tuhan memberkati.